Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United menelan kekalahan ke-18 musim ini di partai ke-37. Ada satu match lagi, match home nanti akan menghadapi Aston Villa di Old Trafford. Menghadapi Chelsea di Stamford Bridge seperti mungkin banyak diperkirakan ya. Manchester United menelan kekalahan yang mungkin di luar dugaan adalah skuad yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Dia menyebutkan di wawancara sebelum pertandingan ini, dia tidak akan menyimpan pemain-pemain intinya karena butuh juga dipanaskan ya sebelum final, dan itu yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Ada beberapa situasi kejadian tadi di atas lapangan yang membuat gue sebenarnya khawatir ya. Misalnya benturan-benturan yang terjadi, tadi ada beberapa pemain termasuk juga Bruno Fernandes yang sempat tergeletak di atas lapangan, Ahmad pun juga demikian. Karena ya partai final nih partai yang sangat penting sekali untuk musim ini dan juga musim depan, tapi Ruben Amorim memiliki rencana yang berbeda, dan kali ini gue akan membahas rating pemain ya. Gue akan mulai dari Andre Onana. Andre Onana melakukan ada 2 penyelamatan walaupun gawangnya kebobolan 1 kali, ada 1 save juga dari dalam box. Long ball 32 dicoba 13 kali yang berhasil, passing akurasi 56, ground duel 100% bagi Andre Onana. Gua beli dia nilai 6. Ada situasi di babak pertama dia melakukan save dari tendangan Cole Palmer, tapi justru mengarah lagi-lagi ke pihak lawan, yang dalam hal ini adalah Enzo Fernandez. Untuk Enzo Fernandez berada dalam posisi offside dan juga eksekusinya yang melambung tinggi, tapi ini menurut gue sesuatu yang mengkhawatirkan. Walaupun demikian ada banyak juga penyelamatan yang dilakukan oleh Andre Onana. Crossing cukup banyak tadi dari Pedro Neto misalnya, dia mampu melakukan penyelamatan, pun juga keputusan yang pas, dia tidak aktif menyentuh tarik George ya, yang tadi sempat ada di VAR apakah penalti atau tidak, tapi ternyata diputuskan tidak penalti. Ya, menurut gue itu juga kredit bagi Andre Onana. Namun demikian secara keseluruhan gue beri dia nilai 6. Nilai 6 juga gue beri kepada Victor Lindelof. Tampil 90 menit, sebenarnya tampil cukup oke di sana. 2 clearance dilakukan, 1 block shot, 1 tackling. Ada 5 duels yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan, 96% passing akurasinya, 8 percobaan long ball, 7 berhasil. Tapi gue menilai dia tidak secara konsisten mampu tampil solid di lini belakang, terutama dalam menetralisir serangan-serangan dari Chelsea yang misalnya dilakukan oleh Noni Madueke ataupun oleh Cole Palmer ya. Tapi secara keseluruhan dia tampil cukup oke. Sayang ada gol yang diciptakan oleh pemain Chelsea tadi, di mana ya bagaimanapun juga lini pertahanan Manchester United memiliki peran di sana. Harry Maguire gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Ground duel 100%, aerial duels 3 percobaan, 2 berhasil, ada 2 clearance, 1 interception, 1 tackling yang dilakukan, 1 key passes, passing akurasi 78%. Tampil solid di belakang, dia juga cukup oke dalam inisiatifnya melakukan serangan ya, bahkan sempat menciptakan gol yang sayangnya dianulir karena posisi offside, dan itu juga offside tipis. Tapi ya gue menilai Harry Maguire tampil bagus di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Luke Shaw tampil 81 menit. Menurut gue punya peluang besar akan ditampilkan di final ya. Luke Shaw karena nampak juga disimpan oleh Ruben Amorim. Ground duel 100%, 93% passing akurasi, long balls 5, percobaan 4 berhasil. Gue beri dia nilai 6. Dia tampil lebih bagus dibanding pertandingan sebelumnya, tapi ya gue menilai terutama dari sisi build up serangan harusnya dia bisa lebih terlibat aktif ya. Penetrasi juga tidak sering dilakukan oleh Luke Shaw. Walaupun secara bertahan dia menurut gue tampil tidak terlalu solid, tapi tampil cukup oke. Patrick Dorgu gue beri juga nilai 6 di sana. 1 key passes, 81% passing akurasi, crossing 3 kali dicoba, tidak ada yang berhasil. Ground duels 17 kali, 11 yang dimenangkan. Nampak dia kesulitan untuk bisa mengawal sisi kiri Manchester United dari teror Pedro Neto ya. Walaupun tidak semuanya juga kalah, ada beberapa juga yang berhasil dimenangkan, tapi terutama di babak pertama dan juga beberapa di babak kedua nampak dia sangat kerepotan untuk mengawal sisi kiri Manchester United. Dari sisi serangan pun juga gua menilai tidak ada kualitas ya yang bagus dari Patrick Dorgu, sehingga ya gue beri dia nilai 6.
Di sisi kanan Noser Mazraoui mendapatkan satu kartu kuning, gue beri juga nilai 6, hanya 77% passing akurasinya. Ada 13 kali duel, 7 berhasil dimenangkan, ada 2 clearance. Juga sempat kesulitan dalam menetralisir serangan-serangan dari Noni Madueke maupun juga Marco Correa. Mendapatkan satu kartu kuning juga. Gue menilai seharusnya dia bisa lebih bagus kualitasnya. Serangan dari Mazraoui pun juga tadi sering sekali melakukan salah pengertian ya dengan pemain-pemain lain dari Manchester United. Ya tidak ada perimbangan juga dari bertahan dan juga menyerang dengan kualitas yang oke dari Mazraoui. Gue beri dia nilai 6. Nilai 7 gue berikan untuk Bruno Fernandes yang juga mendapatkan kartu kuning. Sempat tampil oke di 15 menit awal babak pertama dan 10 menit awal babak kedua. Sisanya ya menurut gue gak tahu apakah dia menjaga kondisi atau seperti apa. Gue menilai ada penurunan permainan dari seorang Bruno Fernandes. Ada satu shot off target ya, satu-satunya usaha yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, tendangan tadi yang masih melenceng di babak kedua. 11 duels, hanya 4 yang dimenangkan oleh Bruno Fernandes. Lalu tidak ada key passes, ini merupakan atribut yang biasanya diberikan oleh Bruno Fernandes tapi tidak dengan pertandingan tadi. Secara keseluruhan ya tidak terlalu stabil konsisten penampilan dari Bruno Fernandes, gue beri 7. 7 juga untuk Casemiro, mendapatkan satu kartu kuning, 80% passing akurasi, ground duels 6, 4 yang berhasil, hanya 3 total tackling. Ini biasanya dia bisa lebih ya, gue gak tahu apakah memang ada situasi yang diredam di sana untuk Casemiro. Di babak pertama dia cukup tampil solid untuk menjadi perisai lini belakang Manchester United. Biasanya Casemiro pun juga aktif ya melakukan counter, penetrasi ke daerah pertahanan dari lawan, ikut juga build up, tapi tidak terlalu sering dilakukan di pertandingan tadi, terutama untuk masuk ke daerah pertahanan lawan. Ada nampaknya hal yang ataupun nyali yang diredam ya untuk permainan Casemiro. Gue beri dia nilai 7. Amat nampak kesulitan betul menghadapi Marco Correa, tampil selama 90 menit hanya satu shot on target, itu pun juga terjadi setelah 70 menit lebih pertandingan. 2 key passes, 83% passing akurasi, 9 duels, hanya 3 yang dimenangkan. Bukan penampilan yang bagus bagi Amat, lalu ada satu kartu kuning juga dia diving ya. Gue berharap dia sebenarnya bisa lebih mengancam, tapi itu tidak terjadi pertandingan tadi. Gue gak tahu, sekali lagi gue juga menilai kok Amat nampaknya ragu-ragu, banyak sekali keraguan-raguan ketika melakukan duel 1 lawan 1, terutama dengan Marco Correa, dan ini bukan Amat yang biasanya. Gue gak tahu sekali lagi apa memang ada hal yang ditahan atau seperti apa. Gue beri dia nilai 6. Mason Mount juga gue beri nilai 6 di pertandingan tadi. Sempat tampil oke di 10 menit awal babak pertama, tapi selebihnya tidak begitu banyak peran distribusi bola yang dilakukan, hanya 73% passing akurasi. Dari Mason Mount sempat memiliki satu momentum peluang ya, shot off target tadi, crossing dari Amat di babak kedua. 5 ground duels, 4 berhasil dimenangkan. Gue juga tidak begitu impresif dengan penampilan Mason Mount di pertandingan tadi menghadapi mantan klubnya Chelsea. Gue beri dia nilai 6. Nilai 5 gue berikan untuk Rasmus Højlund, hanya pergerakan tanpa bola yang dominan, selebihnya dia sering sekali kehilangan kontrol, passing pun juga tidak oke. Walaupun dia tampil 90 menit, tidak ada ancaman sama sekali dari Rasmus Højlund yang berupa tendangan. 10 duel pun hanya 1 yang dimenangkan oleh Rasmus Højlund kali ini. Pemain-pemain lain, Ugarte, ya, gue pikir Ugarte gue beri nilai 7, 100% passing akurasinya. Ada 3 duels, 2 berhasil dimenangkan, ada 1 kartu kuning untuk Ugarte, menambah tenaga di lini tengah. Tapi tidak dengan kreativitas ya, karena memang nampaknya Ugarte ini lebih untuk duel ya, pertahanan yang dilakukan dari lini tengah. Garnacho, gue beri dia nilai, Alejandro Garnacho tidak begitu banyak berperan menurut gue di 20 menit pertama penampilannya. Passing akurasinya by the way 100%, tapi sentuhannya sangat minim. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Aiden Heaven dan juga Kobbie Mainoo tidak gue beri nilai karena tampil di bawah 10 menit. Secara keseluruhan menurut gue ya Manchester United tampil tanpa nyali yang besar yang dilakukan secara konsisten. Dan apakah ini ada sesuatu mungkin pengaruh dari final, nampaknya seperti itu ya menurut gue. Ada beberapa pemain yang menurut gue tampil mengecewakan. Mungkin pemain yang paling mengecewakan bagi gue adalah Rasmus Højlund. Tapi di sisi lain juga bagaimana Amat dan juga Patrick Dorgu yang
tidak bisa berkembang di sisinya masing-masing, di mana sisi sayap ini juga penting bagi permainan Manchester United dengan sistem 3-4-2-1 ini juga menjadi kekecewaan ya bagi gua. Di sisi lain kualitas yang lebih bagus di lini tengah Casemiro dan juga Bruno Fernandes yang benar-benar menjadi pilar motor bagi permainan Manchester United di atas lapangan pun juga tidak terjadi secara konsisten. Jadi memang ada sesuatu yang dalam tanda kutip aneh ya menurut gue di pertandingan tadi, tapi bisa jadi inilah yang harus dilakukan oleh skuad Manchester United. Artinya mereka juga tidak bisa terlalu gaspol ya karena mereka ada partai final, tapi di sisi lain mereka juga ingin mendapatkan hasil di pertandingan tadi. Walaupun demikian Chelsea nampaknya memang tampil lebih bernyali di pertandingan tadi dengan motivasi yang lebih kuat untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Sobat Football United? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.